Oke, saya langsung mulai ya. Udah tampak ya yang saya share ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah perpindahan panas ya, atau heat treatment. Nah, kita memasuki bagian terakhir ya, yaitu mengenai PWHT atau post wet heat treatment. Jadi minggu lalu kita sudah sampaikan bahwa introduction ya di awal, apa itu heat treatment, PWHT, ya kita kemudian saya sampaikan, kemudian beberapa aplikasinya, kemudian perbedaannya ya, perbedaan antara post heating dengan PWHT. Jadi apa? Jadi ini dua hal utama ya. Yang pertama dari sisi temperaturnya ya, sudah jelas berbeda antara post heating dengan PWHT. Jadi kalau PWHT itu lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi ya. Perbedaannya terlihat sekali. Kemudian yang kedua juga tujuan utamanya ya. Jadi kalau untuk post heating itu tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan atau membuang dari hidrogen yang tersisa pada proses pengelasan, dan juga untuk prevention dari hidrogen induced crack. Nah, kalau PWHT itu requirement-nya itu umumnya berasal dari kebutuhan proses dan juga fabrication code-nya. Jadi seringnya itu tidak berhubungan langsung ya, tidak berkaitan langsung dengan proses weldingnya itu sendiri. Jadi kebutuhan PWHT itu pada umumnya itu didasarkan pada kebutuhan servis dari benda yang kita fabrikasi atau kebutuhan dari international code yang kita pakai untuk fabrikasi tadi. Contohnya, kalau kita melakukan fabrikasi pressure vessel ya, jadi ada yang belum pernah tahu pressure vessel itu apa? Jadi pressure vessel itu kayak bejana tekan itu ya. Jadi bejana tekan itu fabrikasinya kalau menggunakan aturan ASME, aturan internasional yang code itu menggunakan ASME Section 8. Section 8 itu bisa divisi 1, bisa divisi 2. Nah, di dalam ASME Code, kalau kita memfabrikasi benda pressure vessel atau bejana tekan, kalau thickness dari ketebalan dari plat yang kita fabrikasi itu lebih dari 38,1 mm, maka secara otomatis dia wajib dilakukan PWHT. Nah, itu jadi bunyi dari mandatori dari code-nya atau international code atau fabrication code-nya. Jadi nggak peduli mau kamu pakai proses building apa, nanti tetap di akhir harus dilakukan PWHT. Jadi bukan disebabkan oleh proses weldingnya itu sendiri. Itu salah satu contoh ya. Atau kalau misalnya ada bejana tekan atau pressure vessel yang dia nanti bekerja pada daerah-daerah yang berbahaya, misalnya mengandung sulfur atau mengandung fluida-fluida yang beracun atau fluida yang bertekanan sangat tinggi atau dia mudah meledak. Nah, jadi itu nanti juga dipersyaratkan oleh dalam fabrication code-nya atau aturan fabrikasinya itu umumnya harus dilakukan PWHT. Jadi hal-hal seperti itulah biasanya PWHT ini berasal. Jadi bukan dari kebutuhan proses weldingnya itu sendiri. Jadi perbedaan utamanya ini ya. Jadi tolong ya. Nah, jadi kenapa butuh PWHT ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi yang pertama itu membuang tegangan sisa. Jadi tegangan sisa yang muncul selama proses pengelasan itu bisa dihilangkan, kemudian juga bisa untuk
memodifikasi dari mechanical properties, contohnya yield-nya, tensile-nya, terutama itu. Efek dari creep properties itu kayak misalnya getas dan lain sebagainya, itu bisa dimodifikasi atau bisa di adjust lah atau diperbaiki sifatnya, dan beberapa keuntungan lainnya. Ya. Jadi di sini residual stress itu biasanya yaitu tadi disebabkan oleh welding, kemudian ketebalan, proses pekerjaan juga. Jadi seperti itu. Misalnya kayak machining, cutting, itu juga sebenarnya menghasilkan tegangan sisa pada material yang kita kita fabrikasi. Dan kemudian juga ini tadi efek dari mechanical properties, itu biasanya hal-hal yang berkaitan, misalnya kita ingin mengurangi yield-nya, atau kemudian kita ingin mengurangi tensile-nya, atau ingin meningkatkan ductility, mengurangi hardness. Karena kan kalau seperti yang sebelumnya kita pelajari, proses panas ini berdampak pada material mechanical properties, gitu kan. Kalau dia dipanaskan, maka kekuatannya menurun, tapi sifat kelenturannya atau elongation-nya atau ductility-nya itu bisa naik. Ya, begitu sebaliknya juga, kalau dia didinginkan dengan tiba-tiba, maka nanti kekerasannya akan nambah, kekuatannya nambah, tapi nanti efek sampingnya dia bisa menjadi getas dan sebagainya. Jadi hal-hal itu bisa dimodifikasi atau bisa diperbaiki dengan menggunakan proses PWHT. Kemudian, nah ini yang creep properties tadi ya, sama. Jadi creep resisting material, maka kita menggunakan PWHT untuk menghindarkan atau menanggulanginya tadi. Jadi untuk material-material yang tebal. Kemudian, nah ini untuk hal-hal yang lain, ya, tadi bisa juga dengan PWHT itu maka membantu proses weldingnya tadi, diffusion dari hidrogen dan kemudian mengeluarkannya dari weld area. Jadi dengan begitu nanti weldingnya kita akan makin bagus. Kemudian juga untuk melunakkan dari area HAZ atau heat affected zone, yang mana kalau namanya benda dipanaskan kemudian dia lebih cepat dingin, itu kecenderungannya mengarahnya kan getas. Gitu. Jadi salah satu indikasinya itu dengan naiknya nilai hardness. Jadi dengan begitu nanti kita bisa memodifikasi atau memperbaiki sifat propertiesnya dengan PWHT. Sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan. Kalau mau bertanya boleh langsung aja ya. Jadi nggak usah nunggu sampai selesai kuliahnya, maksudnya materinya. Jadi bisa langsung bertanya kalau yang ada yang bertanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi untuk berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana sih kita melakukan PWHT ya. Jadi ada beberapa metode ya yang dipakai dalam PWHT atau post welding treatment. Yaitu yang pertama dengan menggunakan fixed furnace, maksudnya semacam oven ya, furnace ini macam oven dan dia itu fix, maksudnya fix itu tetap, jadi tidak berpindah-pindah. Kemudian bisa juga menggunakan temporary furnace, kemudian bisa juga dengan menggunakan internal firing. Jadi kalau internal firing itu dia langsung di dalam ya, jadi di dalam.
Kemudian bisa juga dengan local heating. Nah ini bedanya kalau local heating itu dia yang di PWHT itu hanya area tertentu. Kalau furnace itu yang di PWHT nanti secara keseluruhan, jadi bendanya seluruhnya dimasukkan ke dalam furnace kemudian dilakukan PWHT. Tapi kalau untuk yang local heating itu bisa di area-area yang tertentu saja, jadi tidak perlu keseluruhan. Nah ini tentunya akan berbeda ya, jadi kalau pakai fixed furnace berarti seluruh benda harus di PWHT, kalau local heating itu berarti dia hanya area tertentu. Kemudian bisa juga dia berupa partial heat treatment. Kalau partial heat treatment ya sesuai dengan istilahnya, maka tidak semua di heat treatment. Jadi apa namanya, area tertentu saja dari benda yang akan di-PWHT. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke fixed furnace ya. Nah, kalau fixed furnace itu tentu saja yaitu tergantung dari bendanya ya. Kalau bendanya semakin besar yang mau di PWHT ya tentu berarti butuh furnace yang ukurannya juga sangat besar. Jadi tentunya ini bergantung dari benda yang akan di PWHT. Nah, konsekuensinya apa ya? Berarti ya dari sisi operation lah. Kalau bendanya kalau furnace-nya besar ya berarti dia akan butuh biaya operasional yang besar juga, jadi bisa jadi mahal untuk PWHT jenis fixed furnace ini. Tapi walaupun begitu, fixed furnace ini juga punya keuntungan atau kelebihan. Jadi itu nanti kembali kepada kebutuhan, apakah memang perlu menggunakan fixed furnace ataukah cukup dengan metode yang lain. Nah, fixed furnace sendiri itu bisa apa namanya, bisa banyak ya, dia bisa menggunakan gas fire, jadi menggunakan api yang dihasilkan dari gas, bisa juga dengan oil fire atau dengan oli dan juga atau liquid ya, dan juga bisa menggunakan elektrik ya, jadi bisa menggunakan electric resistant heating. Jadi furnace-nya ini bisa macam-macam ya, macam kayak apa namanya, oven lah. Oven sekarang kan ada yang oven zaman dulu itu oven pakai gas, ada yang dia ovennya pakai listrik. Kalau yang zaman sekarang rata-rata oven pakai listrik. Kemudian ada juga oven yang dia dulu menggunakan kayak diesel atau yang sejenisnya itu juga ada. Jadi makanya nanti akan bergantung kepada mesinnya itu sendiri yang dipakai, pemanasannya apa. Nah ini contoh dari fixed furnace ya. Jadi furnace yang dimiliki ini tetap tidak berubah, permanen ya, jadi sangat besar ya. Nah, ini kalau dilihat ini pressure vessel atau bejana tekan, ukurannya besar dan dia dia karena hendak dilakukan full PWHT atau PWHT secara menyeluruh ya, salah satu caranya seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam furnace. Dan untuk apa namanya, untuk penentuan apakah dia butuh full PWHT atau parsial PWHT atau lokal PWHT, itu semua kembali kepada tadi code-nya tadi, sesuai dengan aturan internasional code-nya tadi. Jadi semua itu kebutuhan-kebutuhan itunya dilihat berdasarkan code yang dipakai. Jadi bisa berbeda-beda antara nanti atau dimasukkan seluruh ya, kalau dia dan bedanya yang dibawa menuju ke furnace. Nah, kalau di Batam beberapa yang memiliki fixed furnace itu yang saya tahu semacam yang besar karena dia dipergunakan untuk
Jadi asmenya itu ovennya Batam yang memiliki semacam praktek dan profab itu juga punya jenis. Jadi dia Pak Ade, suaranya putus-putus, Pak. Halo, iya kayaknya koneksi Pak Arif lagi gangguan ya. Ini juga disconnect. Tunggu sebentar ya. ya, oke. Oke, mohon maaf tadi internetnya sinyalnya kurang bagus. Oke ya, jadi untuk fix furnace ya, ini contoh tadi. Jadi furnace-nya tetap di satu tempat, bendanya dibawa masuk ke dalam furnace atau oven. Kalau di Batam beberapa yang memiliki itu Klatek, Profab, kemudian Jemik itu kalau nggak salah ada juga beberapa yang saya tahu ya. Mungkin yang lain ada juga yang punya mungkin untuk furnace ini. Nah, kemudian untuk temporary furnace itu biasanya furnace yang dibuat secara tidak permanen ya. Jadi ini biasanya untuk mengakomodasi benda-benda yang besar yang mana tidak memungkinkan atau sangat sulit untuk dibawa ke furnace-nya. Jadi atau bisa juga apa namanya kalau ternyata bendanya ini sangat jauh lebih besar gitu. Jadi adalah tidak memungkinkan atau tidak ada furnace fix yang ada di sekitar area situ yang bisa menampung. Jadi dia yang dilakukan adalah dia tidak membawa bendanya ke tempat furnace-nya, tapi justru sebaliknya. Jadi furnace-nya yang dibawa ke bendanya. Dan temporary ini bisa juga mungkin dibilang portable, portable furnace. Furnace-nya itu bisa dibawa-bawa, dipindah-pindahkan, dan kemudian bisa dipergunakan. Ada yang dia sudah portable atau temporary furnace yang fix, maksudnya fix itu ukurannya tetap, macam kayak di Jemik itu dia punya kayak semacam kontainer gitu. Jadi satu kontainer 30 feet ya, kalau misalnya yang panjangnya 12 meter itu dia rubah menjadi furnace dan itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa tinggal dinaikkan ke lori atau ke trailer terus dipindahkan tempat, nanti di tempat sana tinggal dikoneksi dengan apa namanya pemanasnya baik itu gas ataupun elektrik, nah bisa dipakai untuk melakukan PWHT. Jadi atau ada juga yang dia temporary-nya ini sifatnya benar-benar temporary, maksudnya dia membangun sendiri dulu furnace-nya itu gitu. Jadi disesuaikan dengan apa namanya ukuran bendanya. Jadi itu yang apa namanya yang dilakukan. Dan yang kedua, idenya atau maksudnya tujuannya itu salah satunya adalah kenapa kita menggunakan temporary furnace, yaitu untuk meminimal furnace-nya dengan benda yang mau di PWHT. Jadi dengan begitu nanti proses PWHT-nya itu bisa lebih cepat dan juga bisa lebih bagus hasilnya, itu harapannya. Nah, kemudian temporary furnace ini juga bisa menggunakan heating mats ya, atau semacam kayak kayak dinding yang dia dipakai untuk pemanas. Nah, kemudian atau bisa juga dengan gas burner atau yang lain. Jadi seperti itu. Cuman harus dipahami bahwa kalau menggunakan gas burner atau api, maka burner atau apinya tadi tidak boleh langsung mengarah ke benda yang mau di PWHT. Jadi dia harus dibuat supaya yang mengenai bendanya itu hanya jalannya udara panasnya saja. Jadi tidak boleh apinya secara langsung mengenai benda yang di PWHT. Nah, itu nanti justru malah merusak. Ini contoh ya, temporary furnace. Jadi dia dibikin secara temporary dengan menggunakan scaffolding.
bisa seperti ini. Hanya nanti dinding-dindingnya ini yang dia sudah spesial. Jadi biasanya dia sudah punya dinding ukuran tertentu, nanti tinggal disambung-sambung. Jadi sambung sampai menyesuaikan panjang total kebutuhannya dan tingginya juga. Jadi bisa seperti itu. Ini temporary furnace ya, contoh. Nah, ini misalnya ini ada bejana tekan atau pressure vessel yang sangat besar. Ini bisa dilihat ya perbandingan ukuran vesselnya terhadap workshop atau tempat fabrikasi aja sudah seperti ini. Jadi kalau benda ini mau dibawa ke furnace yang permanen itu tentu sangat susah gitu. Jadi daripada bendanya ini yang dibawa ke furnace, maka furnace-nya yang dibangun di sekeliling benda ini. Jadi dengan begitu diharapkan itu lebih mudah dan lebih murah gitu. Karena kalau mau membawa benda berat ini sebesar ini ke furnace itu cost biayanya akan lebih mahal, atau bahkan tidak ada furnace yang bisa cukup, sehingga terpaksa dibangunlah temporary furnace yang bersesuaian. Jadi makanya ini perlu diperhatikan juga ukurannya. Ini untuk temporary furnace. Ya, jadi ini salah satu tadi ya, ini modelnya. Jadi dia sudah ada kayak papan-papannya, yang mana di dalam papan itu nanti ada rock wool atau ada insulation-nya supaya panasnya tidak keluar dari area furnace-nya tadi. Termasuk juga di situ ada pelindung panas supaya kalau misalnya tidak sengaja tersentuh oleh operator atau orang yang di sekitar situ, dia tidak menimbulkan bahaya. Itu salah satu contoh dia dibangun secara manual dengan menggunakan scaffolding. Jadi ini nanti tinggal dikasih dindingnya tadi, seberapa panjang, seberapa tinggi, seberapa luas. Jadi seperti ini. Nah, ini bendanya dibawa ke ini temporary furnace-nya tadi. Jadi dibangun seperti ini, nanti baru dia diletakkan di area situ, nah, barulah dia dilakukan penutupan. Nah, ini dilakukan penutupan. Jadi sekelilingnya semua diberi insulation dulu ya, supaya nanti panas yang dilakukan PWT di dalamnya itu tidak hilang. Ini contoh temporary. Ini kalau dia menggunakan ini tadi ya, burner gas burner. Jadi dia ada apinya, tapi nanti tidak secara langsung mengenai benda. Sampai sini untuk temporary furnace sama fixed furnace jelas ya. Si ini PWT ini nggak terlalu ini sebenarnya, dia lebih ke aplikasi pemahaman. Oke, jadi untuk internal firing, nah kalau internal firing itu sebenarnya biasanya dia istilahnya dilakukan PWT atau pemanasannya bukan dari sisi sebelah luar, tapi dari sisi sebelah dalamnya. Makanya nanti di situ bergantung juga apakah ada akses atau manway untuk bisa masuk ke dalam benda itu, dan mana itu cukup besar sehingga manusia atau orang bisa masuk, kalau masuk dengan mudah, dan atau kemudian juga kalau misalnya tidak pun dia harus areanya itu memudahkan akomodasi dari gas burner-nya itu untuk masuk ke dalam bendanya sehingga terjadi internal firing atau pemanasan dari dalam. Jadi itu yang kemudian juga perlu diperhatikan adalah deflector plates. Nah, deflector plate ini fungsinya tadi mengarahkan arah api atau pemanasnya tadi, burnernya tadi, supaya tidak secara langsung mengenai bendanya. Jadi dia harus dibelokkan atau harus diarahkan menjauhi dari bendanya. Jadi tidak boleh api pemanasnya itu mengenai langsung benda yang di PWT. Ini salah satu contoh ya. Jadi ini bendanya besar dan dia tidak dilakukan tidak dibuatkan semacam furnace, dikarenakan dia
dilakukan internal firing. Nah, ini lewat lubang-lubang ini tadi. Jadi dari lubang-lubang ini nanti ya masuk untuk dilakukan internal firing. Di bagian sini baru dikasih trouble-nya tadi. Ini area yang mau di internal firing. Dia cukup dibelit di bendanya langsung ya. Jadi tidak semacam temporary tadi yang mana dia dibuatkan yang ada gap-nya. Kalau ini dia bisa langsung dibungkus ke bendanya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan untuk fixed furnace, temporary, internal firing. Ada. Mari kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan kapan kita harus melakukan PWHT tadi. Jadi kita fokusnya ke PWHT ya. Kenapa? Karena kalau untuk post wear itu requirement sebenarnya sama dengan preheat, karena nanti suhunya akan kurang lebih tadi sudah ada kan, sudah ditentukan bahwa kalau post wear itu suhunya antara berapa sampai berapa tadi. Nah, untuk PWHT itu ya ini tadi karena service condition. Jadi misalnya dikarenakan dia nanti akan dipakai untuk benda-benda berbahaya di bagian dalamnya, atau dia apa namanya akan dipakai untuk benda-benda yang bertekanan tinggi, jenis-jenis seperti itu, maka service condition itu nanti mempersyaratkan PWHT. Nah, terus kemudian juga yang kedua yaitu mengenai material grade dan thickness. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau di pressure vessel atau bejana tekan ASME 8 itu mempersyaratkan kalau misalnya untuk material dengan ketebalan 38,1 ke atas difabrikasi, maka secara otomatis itu nanti bendanya atau vesselnya harus di PWHT setelah fabrication. Nah, sebenarnya requirement-nya itu adalah semua welding. Jadi semua welding di PWHT. Cuman kan kalau kita melakukan welding satu-satu PWHT lokal untuk pressure vessel, maka itu menjadi kurang efektif dan membuang uang. Karena apa? Karena jumlah weldingannya banyak. Jadi daripada satu, maka biasanya untuk PWHT pressure vessel itu dilakukan di akhir, yaitu ketika vesselnya sudah jadi dan dilakukan satu kali sekaligus. Nah, makanya kayak tadi yang di contoh tadi menggunakan baik fix maupun temporary itu vesselnya atau bejana tekannya sudah jadi dulu, baru dilakukan PWHT. Kemudian, nah ini ketika hardness limit ditentukan. Nah, karena kan seperti yang sebelumnya kita bahas, area HAZ atau heat affected zone dari pengelasan, proses pengelasan itu kan menerima panas dari proses pengelasan. Nah, karena dia menerima panas dan kemudian nanti terjadi pendinginan, maka pasti sifat properties materialnya akan berubah di area HAZ. Kalau pendinginannya tiba-tiba dikarenakan ketebalan atau terjadi perbedaan kecepatan cooling rate dari panas antara mungkin karena ketebalannya berarti sisi luar sisi dalamnya berbeda kecepatan apa namanya pendinginan, maka kecenderungannya nanti akan terbentuk material yang lebih getas. Nah, tanda-tandanya apa? Yaitu kita cek hardness, maka itulah fungsinya hardness test itu sebenarnya itu kita melihat hardness-nya itu berapa, di mana. Nah, karena kan kita perlu ada 3 kondisi, maka kita perlu lakukan hardness di 3 lokasi. Yang pertama yaitu di bagian weld metalnya sendiri, daerah fusionnya. Yang kedua itu di HAZ area, dan yang ketiga di base metalnya sendiri. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat
hardness-nya di masing-masing location itu seperti apa, berapa nilainya. Nanti bisa dilihat. Kalau ternyata nilai dari hardness yang ada di situ ketiganya tadi melebihi nilai tertentu yang ditentukan oleh project specification atau oleh code, maka dengan begitu dia wajib dilakukan PWHT. Kenapa? Karena kalau dilakukan PWHT nanti hardness-nya dia jadi lebih rendah atau turun. Jadi itulah beberapa hal kapan kita perlu melakukan heat treatment. Nah, kemudian tadi bagaimana kita melakukan, kita sudah bahas fixed furnace, temporary furnace, dan internal firing. Nah, sekarang yang akan kita tampilkan yaitu mengenai local heating. Nah, kalau local heating sesuai dengan namanya, maka kita tahu bahwa ini proses PWHT-nya dilakukan pada area tertentu saja. Itu utamanya adalah lingkaran atau band di sekitar weldingan. Jadi dia meletakkan pemanas di area weldingan dan di sekitarnya, dan area situ saja yang dilakukan PWHT. Itu makanya disebut lokal PWHT atau lokal heating. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi misalnya ini ada welding. Nah, yang di PWHT tidak seluruh vesselnya, tapi hanya di area weldingannya situ saja. Ini salah satu local heating. Ini juga local heating untuk pengelasan di pipa, silikon pipa. Nah, ini adalah alatnya ya. Ini adalah alatnya untuk PWHT. Dan nanti seperti yang pernah saya sampaikan bahwa PWHT itu direcord ya dengan waktu durasi dan juga cycle-nya atau siklus. Nah, siklus PWHT itu nanti ada caranya ngitung. Jadi nanti ada aturannya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba naik begitu enggak, tapi dia nanti ada step-nya ya. Jadi misalnya dia start dari suhu berapa, kemudian naik sampai suhu berapa, tahan, kemudian naik lagi sampai suhu berapa, tahan, terus naik lagi sampai suhu berapa, tahan, sampai di temperatur PWHT-nya, kemudian dia ditahan selama kebutuhannya. Jadi berapa? Kalau lihat dari kebutuhan speknya berapa, misalnya 1 jam, berarti dia dilakukan PWHT selama 1 jam, ditahan pada temperatur itu. Nah, kemudian setelah itu didinginkan ya, dengan pengatur suhunya. Jadi cooling rate-nya diatur. Dengan tujuan itu nanti diharapkan hasil akhirnya itu yield-nya bagus, tensile-nya bagus, hardness-nya bagus. Nah, kalau untuk parsial ya sama sebenarnya dia. Jadi sebagian-sebagian. Cuman kalau partial heat treatment ini mungkin lebih ke karena keterbatasan furnace-nya. Jadi misalnya ini nggak cukup dilakukan 1 kali PWHT, berarti oke, kita gunakan parsial. Jadi nanti sebelah sini dulu baru pindah ke sebelahnya, itu juga bisa. Misalnya vesselnya itu sangat panjang atau sangat besar, nggak cukup lagi masuk ke dalam furnace, nah itulah dilakukan partial heat treatment PWHT. Nah, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika melakukan PWHT. Yang pertama itu adalah harus ditetapkan dulu area dari benda yang akan di PWHT. Jadi kita tahu, apakah semuanya, ataukah hanya beberapa weldingan saja, ataukah di beberapa tempat saja. Jadi itu perlu diperhatikan. Dengan begitu, nanti kita bisa mempertimbangkan metode terbaik dari PWHT yang akan dipakai. Dan yang kemudian yaitu heating dan cooling rate. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa pemanasannya itu diatur, jadi nggak boleh langsung tiba-tiba dari 0 terus langsung jadi 600, itu nggak bisa. Jadi dia harus ada step-nya atau langkah-langkahnya. Jadi misalnya misalnya heating rate-nya misalnya berapa panas per square meter. Jadi nanti dia
dihitung kurang lebih misalnya pemanasan dari temperatur sekian ke temperatur sekian berapa menit. Nah, itu tahan, nanti naik lagi kayak itu. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu mengenai holding temperatur atau berapa lama temperatur berapa dia harus ditahan PWHT-nya dan berapa lama atau durasinya. Begitu juga dengan temperatur ya. Temperatur di benda yang di PWHT itu perlu dicek di mana lokasinya, berapa dia harus dicatat. Kemudian yang berikutnya adalah itu kalibrasi dari peralatan yang akan digunakan untuk PWHT. Itu penting juga diperhatikan karena kalau alatnya tidak calibrated, nah itu nanti bisa jadi masalah, bisa jadi bacaan dari reportnya salah atau bahkan dia merikut sesuatu hal yang salah. Jadi makanya peralatannya itu wajib untuk dikalibrasi dalam durasi jangka waktu tertentu. Nah, ini cara ya menghitung untuk heating atau cooling rate. Jadi kalau untuk PWHT, heating dan cooling rate untuk temperatur di atas 316 derajat Celcius, maka rate-nya itu tidak boleh melebihi 222 derajat Celcius per jam. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu. Jadi maksudnya ini adalah dari 0 sampai 222 derajat itu dicapai dalam waktu 1 jam dan dia menggunakan fungsi linear ya. Jadi maksudnya fungsi linear itu maksudnya kenaikannya itu konstan, tetap, tidak langsung tiba-tiba naik gitu. Jadi situ. Kemudian ya tentunya ini mengikuti aturan kode yang dipakai. Jadi apa sih yang dipakai? Apa mau pakai AWS atau mau pakai ASME atau mau pakai API atau mau pakai apa, itu harus disepakati itu. Kemudian itu untuk ketebalan benda yang akan di PWHT, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan itu nanti juga akan berpengaruh. Jadi perlu dicek itu. Nah, ini salah satu contoh fotonya ya untuk heating untuk heating rate tadi. Jadi dia pelan-pelan naik. Nah, ini nanti fasenya setelah satu kali ini, maka itulah disebut dengan siklus PWHT. Jadi ini ya dari suhu 0, kemudian dia mulai bergerak naik sampai maksimum, kemudian holding time berapa lama, kemudian cooling sampai suhu yang diharapkan. Nah, itu disebutnya satu cycle atau satu lingkaran PWHT. Jadi dari mulai dia dipanaskan, kemudian ditahan, kemudian diturunkan temperaturnya lagi. Shocking period itu tahan tadi ya, untuk berapa lama dia ditahan, entah 1 jam, entah 2 jam. Ini alat recordernya ya, alat recordernya. Dari sini kita bisa tahu, nah ini temperatur suhunya berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 400, 500, 600. Ini udah 600 lebih temperaturnya. Jadi nah ini bisa diketahui. Untuk cooling rate juga sama. Nah, ini kebalikan, ini cooling rate nih. Jadi dari panas menjadi dingin. Sampai berapa lama. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Jangan tidur semua udah. Ada yang mau tanyakan? Halo? Belum, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk untuk PWHT tadi itu kalau dia menggunakan lokal itu dia biasanya ada ini ya, ada menggunakan thermocouple. Alatnya itu menggunakan salah satunya thermocouple. Nah, ini beberapa referensi
untuk mengetahui berapa sih minimum jumlah termokopelnya yang dipakai gitu. Kalau berdasarkan ukuran benda yang akan di PWHT. Contoh misalnya pipa diameter 300 mm itu 1. Atau yang lebih kecil dari 300 maka itu 1 termokopel saja. Kalau pipa diameter di atas 305 dan sampai dengan 610 maka butuhnya 2 termokopel. 610 itu berarti 24 inci ya, 24 inci. 300 itu berarti 12 inci. Jadi dari 12 inci sampai 24 inci itu 2. Kalau kurang dari 12 inci itu 1. Jadi dilihat bendanya untuk pipa khususnya ini. Kalau di atas 24 inci butuhnya 4 termokopel. Jadi ini sebagai referensi untuk jumlah termokopel yang dipakai. Termokopel ini jenisnya ada beberapa, ini tergantung dari kebutuhan ya. Jadi nanti berapa sih temperatur yang mau dipakai? Ya, lihat. Kalau mau pakai yang temperaturnya apa namanya antara 500 derajat, nah itu tinggal dilihat. Nah, tapi ingat, ini ada konsekuensinya. Kalau pakai J itu berarti ada limit errornya sekitar 2,2 derajat Celcius atau 0,75%. Standard limit of error. Specification limit of error-nya 1,1 derajat atau 0,4%. Jadi nanti tinggal dipilih mana yang mau dipergunakan. Di antara J atau K atau E atau T itu temperatur range-nya yang akan diukur itu bisa disesuaikan dengan termokopel yang dipasang. Nah, kemudian termokopelnya itu juga harus disambungkan ya, nanti harus disambungkan ke komponen yang akan dilakukan PWHT. Nah, untuk yang mau di welding, yang mau dicek tadi, nah, dan untuk menyambungkannya maka dia harus dengan capacitive discharge welding. Jadi nggak boleh pakai yang lain. Kenapa? Karena kalau pakai yang lain nanti dikhawatirkan malah merusak apa namanya area base plate atau base material ataupun welding material dari benda yang mau ditempelkan termokopel tadi. Contoh termokopel ya. Kemarin aku yakin saya sudah pernah aku sampaikan juga ya, tunjukkan beberapa cara pemanasan yang ada dengan resisten itu, dengan furnace dan semuanya, itu nanti pemakaiannya ke sini. Untuk ini juga sama, ini termokopelnya diletakkan di situ. Nanti baru kemudian dibungkus dengan elemennya pemanas dan pelindungnya. Nah, ini contoh inovasi yang baru. Jadi yang dilakukan mereka nanti meletakkan sensor dan lain sebagainya di dalam peralatan itu sehingga hasil dari PWHT itu bisa langsung dilihat saat itu juga oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi ini lebih ke pengembangan ya. Kalau secara konsep dasarnya, cara kerjanya ya seperti yang itu tadi. Jadi nanti kalau misalnya kemarin tuh yang kita sempat belajar ya, yang mana ya sudah yang kaitan dengan preheat ya. Oh ya, yang preheat method itu jadi sama ya. Jadi antara preheat method dengan PWHT method itu sebenarnya hampir sama saja. Jadi yang kemarin kita pakai resistant heating itu, nah itu dia menggunakan termokopel juga, jadi sama. Nah, nanti untuk PWHT dia sebenarnya equipment-nya itu bakalan sama dengan dengan PWHT ini. Jadi equipment yang dipakai untuk PWHT ini sebenarnya sama saja dengan equipment yang dilakukan untuk preheat. Jadi sama.
Kan kalau PWHT ini tadi kalau lokal itu berarti dia yang paling umum banyak dipakai adalah yang apa namanya, menggunakan thermocouple tadi. Jadi yang resistant heating. Nah, itu. Cuman itu mahal. Jadi tidak banyak orang yang punya atau perusahaan yang punya. Gitu. Nah, investasinya besar. Oke, sampai sini ada yang menanyakan, silakan. Pak, mau nanya Pak. Yuk, silakan. Kan tadi kayak alat itu Pak bilang kan harus dikalibrasi ya Pak ya, agar mendapat nilai itu yang akurat, yang valid ya Pak, tidak valid. Nah, untuk kalibrasinya tersendiri itu Pak, berapa bulan sekali Pak? Apa setelah mencapai nilai perhitungan apa gitu ketentuannya dan maksimum harus dikalibrasi, apa hitungannya per tahun atau per bulan gitu Pak? Oh ya, itu ada aturannya itu biasanya. Iya Pak. Jadi kalau untuk kalibrasi itu requirement-nya sebenarnya mengacu kepada quality manual. Jadi di setiap perusahaan itu pasti mengharuskan punya quality manual yang mana salah satu bagian dari quality manual itu yang berkaitan dengan calibration of equipment atau kalibrasi peralatan-peralatan kerja. Nah, kalibrasi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk menjamin bahwa peralatan kerja yang dipakai itu masih bagus dan valid gitu loh. Jadi, nah di dalam quality manual itu pasti disebutkan nanti jangka waktunya. Jadi, apakah kalibrasinya itu per 6 bulan atau per 1 tahun atau per 3 bulan? Nah, itu nanti di quality manual perusahaan itu yang akan menyertakan gitu. Nah, kalau dalam proyek sendiri itu umumnya sudah menyertakan juga. Jadi misalnya ada sebuah proyek fabrikasi apa gitu, benda tertentu itu nanti di quality manualnya dia atau di apa namanya prosedurnya itu akan menuliskan. Nah, peralatan yang dipakai dalam proyek ini harus calibrated minimal atau maksimal misalnya 6 bulan sebelumnya. Gitu. Jadi ya berarti kalau kayak gitu kalibrasinya harus per 6 bulan. Hanya valid selama 6 bulan, setelah itu harus dikalibrasi ulang. Walaupun bendanya nggak pernah dipakai, bendanya masih bagus, masih dibungkus bahkan mungkin segel, itu tetap masa berlaku kalibrasinya disesuaikan dengan itu. Jadi kalau dari quality manualnya mempersyaratkan 1 tahun, ya sudah. Selama kalibrasi yang sebelumnya dilakukan kurang dari 1 tahun, berarti bendanya masih boleh dipakai tanpa kalibrasi. Tapi kalau sudah lewat, misalnya mempersyaratkan 6 bulan kalibrasinya per 6 bulan, berarti kalau apa namanya masih kurang dari 6 bulan ya bisa dipakai. Tapi kalau lebih dari 6 bulan sudah nggak bisa dipakai, harus kalibrasi dulu. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang menanyakan? Terima kasih ya Pak. Silakan. Ada lagi? Dari anaknya Dewi. Iya, loh. Kudune Indonesia itu bal-balan pinter. Karena kudune negara lewat berturban. Yuk, silakan. Ada lagi? Turbannya kecil apa gede. Jadi posturnya itu. Ayo, silakan. Ada yang tanyakan lagi? Kita se Indonesia masuk itu. Oh ya, itu jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Silakan. Dokter hadir untuk malam ini. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada ini saya ada sedikit tambahan ya, tolong diperhatikan.
lihat di ini ya. Jadi ini salah satu referensi untuk PWHT, preheat dan PWHT juga. Nah, ini pakai AWS ya. Jadi untuk AWS di 10.10 ini untuk tubular atau benda yang pipa. Nah, jadi di sini nanti ada ininya ya. Jadi di sini nanti ditampilkan ya. Jadi nanti tahu berapa sih untuk minimum PWHT segmennya, berapa lama, berapa jaraknya, lebarnya. Nah, nanti dilihat di sini. Jadi diperhatikan seberapa banyak areanya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau misalkan ini area yang mau di PWHT atau di preheat, itu nanti dilihat di sini berapa. Tergantung dari ukuran pipa ya. Jadi di sini bisa dilihat contohnya ini pipa ya. Untuk misalnya ini size-nya ya. Diameter 22 inci, thickness-nya berapa ini kan sampai dengan 53 mili, maka ini shock band width itu maksudnya lebar ya, lebarnya itu berarti 162, ngerti ya, maksudnya 162 itu adalah berapa lebar area dari jarak weldingan yang harus dipanasi. Jadi dari situ nanti bisa tahu. Nah, dari ini nanti akan tampak juga pertimbangan apakah dilakukan full PWHT ataukah parsial PWHT ataukah lokal PWHT. Dari situ. Ya, jadi kemudian nanti dari sini bisa dilihat juga contoh tadi misalnya 22. Nah, minimum shock bandwidth-nya lebar dari area yang mau dipanasi. Kemudian juga di sini area yang tadi mengcover tadi, kemudian juga jumlah dari zone kontrolnya berapa. Jadi nanti bisa diperhatikan. Jadi nanti contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, kalau ini contoh, ini gambar yang kedua, bisa dilihat ya. Jadi untuk contohnya adalah pipanya 12 inci, ya kan, tebalnya 1 inci atau 25 mili. Nah, ini maka kalau dia harus dilakukan ini heat treatment atau PWHT, nah ini di sini dilihat. Ini kalau ini HB ini adalah heating elemennya berapa. Oh, ternyata kalau thickness-nya sekian, diameter sekian, itu butuh 650 areanya, lebarnya yang dipanaskan. Berarti ini kalau dibagi dua, 325 ke kiri, 325 ke kanan dari center weldingan. Nah, ini nanti kemudian sekeliling weldingan itu dibelit semua, dipanasin semua. Nah, ini adalah pelindungnya. Ini yang sisi luarnya adalah pelindungnya seberapa lebar. Oh, kalau elemen pemanasnya 650, maka minimum yang luarnya 800 insulation-nya. Jadi ini untuk safety juga, supaya tidak terkena panas. Yang kedua juga untuk insulation, supaya panasnya tidak keluar. Ini lebih efisien. Nah, kalau yang di bawahnya, ini contoh kalau mau preheat. Nah, preheat interpass. Nah, enaknya kalau pakai elemen, nah bisa dilihat ya, maka area weldingnya bisa terakses. Jadi baru dilakukan preheat. Itulah salah satu keuntungannya kalau menggunakan elemen. Contoh. Kemudian ini contoh juga kalau misalnya dia mau post heating. Nah, ini untuk post heating. 12 inci pipanya, thickness 25 mm. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi ini bergantung dari ukuran ya, bergantung dari ukuran diameter pipa juga. Itu mau seberapa lebar. Nanti saya share semua di learning insya Allah ya. Jadi nanti, nah contoh ini misalnya ada benda bentuknya seperti ini nih sambungannya. Nah kalau mau di PWHT di area weldingan antara pipa besar ke pipa kecil,
Bagaimana? Nah, nanti dilihat. Oh, berarti ini yang harus di cover itu yang di ini ya, yang harus di PWHT area itu adalah area yang diarsir. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat parameternya. Oh, HB-nya berapa, kemudian SB-nya berapa, WB-nya berapa. Ini untuk area yang pipa utama dan ini untuk area yang pipa sambungannya. Jadi nanti dari situ bisa tahu, oh berarti ini jaraknya harus berapa, bisa dilihat di ini nomenklaturnya ini. Ini untuk yang bentuk-bentuknya seperti ini. Ini yang aturan AWS ya. Nanti kalau untuk aturannya ASME dia beda lagi. Jadi ini yang saya tunjukkan yang AWS. Nah ini untuk yang tadi termokopel tadi. Jadi pada saat melakukan pengelasan termokopel tadi, maka itu harus berhati-hati ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan karena dikhawatirkan nanti justru malah merusak dari benda yang mau di PWHT atau mau di ini, karena dia harus dilas pada area weldingannya ya, jadi di tempat fusionnya tadi. Jadi itu yang harus diperhatikan, harus hati-hati. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau nanya Pak, Ya, silakan. untuk materi UAS-nya rekap dari pelajaran setelah UTS Pak ya? Rencananya begitu. Setelah UTS ya. Jadi untuk preheat, posit sama PWHT. Boleh minta kisi-kisinya Pak? Apa aja yang keluar Pak, biar kita pelajari Pak? Ya keluar itu preheat sama PWHT semuanya. Itu kisi-kisinya. Nanti kita rencananya offline ya, offline untuk UAS-nya. Boleh bawa kalkulator, boleh bawa code AWS sama EN sama ini. Nah, udah kebayang ya yang mau saya bikin UAS-nya ya? Boleh minta soal-soal untuk latihan nggak Pak? Soal kan ada kemarin di itu, latihan yang kemarin yang di itu. Nanti aku share yang ini. Kan Ya, di makasih, kemarin Pak. di apa namanya? Di yang itu kan ada kan latihan soalnya kemarin, contoh cara mengerjakannya kan ada kan? Yang preheat kemarin ada, yang EN, yang AWS ada, caranya gimana kan ada. Kurang lebihnya akan sama seperti itu. Nanti paling berubah parameternya aja. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah bagaimana cara melihat code-nya sebenarnya. Bagaimana cara melihat ke code atau ke referensinya itu. Kalau yang diketahui, yang perlu diketahui itu apa saja. Nah, nanti dari yang diketahui itu apa yang dicari. Nanti kau cuma medun telu ya. Seperti itu. Kebayang ya? Jadi ya nanti paling soalnya ya berkaitan tentang itulah, tentang mengetahui preheat, temperatur, kalau berdasarkan EN bagaimana, kalau berdasarkan AWS bagaimana. Dan beberapa teori ya, jadi nggak cuma kalkulasi, nggak cuma menghitung. Ya, teorinya kalian juga tetap harus tahu gitu. Preheat, bagaimana apa begini, PWHT, positif dan semuanya. Kita Indonesia Singapura jarang menang telak benar. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang menang itu sisi kiri. Ada?
Sudah cukup, Pak. Cukup. Oke. Nanti aku akan share juga di learning beberapa ini, nanti tolong ini ya, dibaca, dipelajari. Lihat, aku ada share juga mungkin beberapa video. Nah, jadi nanti bisa di. Nah, kalau rekomendasiku ya apa, maksudnya kalau saranku ya itu coba dibaca dari kemarin itu kan sudah disampaikan beberapa referensi kan ya untuk yang apa namanya, untuk yang preheat terutama itu kan ada cara-caranya ya. Kemudian juga contoh soalnya kan sudah ada kemarin. Ini kalau kayak gini nah berarti harus gimana, apa yang dilihat, ke arah mana. Jadi nanti supaya bisa memperhitungkan itu. Jadi yang boleh dibawa nanti itu ya, referensi AWS di 1.1 untuk preheat, referensi EN untuk preheat, referensinya ya, bukan presentasi, bukan materi presentasi yang ini kan ya. Jadi ingat ya. Jadi yang boleh dibawa itu code-nya ya, code istilahnya. Sorry. Jadi yang dibawa itu contohnya nah ini. Contoh yang ini kemarin kan udah aku share kan. Nah, ini kan udah aku share kemarin di learning. Nah, ini boleh kalian print, nah, kalian bawa untuk nanti sebagai referensi waktu mengerjakan. Atau kalau apa namanya, buka di ini juga boleh. Pokoknya ini yang nanti dipakai ya. Tapi jangan buka yang lain, jangan buka ini. Ini aja. Nanti kalau mau sebenarnya yang perlu kalian print cukup yang ini, tapi bagian metode yang B saja. Karena kita kan nggak belajar metode A kan. Kita belajarnya yang metode B. Jadi kalian printnya mulai dari yang metode B aja, yang metode A-nya tidak usah. Jadi nggak terlalu banyak nanti yang di print. Metode B, halaman program metode B. Nah, metode B ini mulai dari ini ya, menggunakan metode B ini aja. Nah, jadi yang dari sini halaman metode B itu halaman 33, 34, 35. Nah, ini yang kalian apa namanya print, yang lainnya nggak usah. Kalau mau tahu step by step-nya ini. Nih, antara nih ya, halaman 32 ini kalian pelajari, ini nanti tahu. Jadi urutannya kalian cari apa dulu kan, setelah tahu apa yang dicari apa, setelah itu apa yang ditentukan, setelah itu kemana. Nah, nanti baru terakhir lihat, oh itulah hasilnya. Metode B kurang lebih sama. Jadi ini lihat hasilnya apa, tentukan CET-nya, setelah tahu CET-nya, lihat apakah dia A, B, C, D, kemudian baru lihat identitasnya. Jadi dengan begitu kan mudah kan. Nanti hasilnya adalah ini. Oke ya, sini ada lagi yang menanyakan ya? Ada yang menanyakan? Cukup, Pak. Pak Ade, ada yang mau ditambahkan, Pak? Cukup, Pak. Mungkin ini, Pak, mengingatkan yang belum absen, soalnya baru 14 yang mengisi absen. 16, baru 16. Masih kurang. Jangan lupa ngisi absen. Oh iya, jadi sepakat ya kita ujiannya tanggal 5 berarti ya? Tanggal 5 Januari ya? Oke, Pak. Siap.
Baik, Pak. Ya udah. Oke ya, jadi nanti insya Allah aku akan share ini materi yang masalah PWAT ini semuanya dalam minggu ini. Nanti silakan dijadikan referensi untuk dibaca dan di ini. Kemudian nanti untuk apa namanya soal UAS-nya ya, jadi dari preheat sama PWAT ya, jadi dari setelah UTS lah, setelah UTS sampai hari ini. Nah kemudian nanti kemarin tuh saya masih ada satu ya, saya masih sedang satu yaitu kuis ya, kuis untuk yang preheat ya kalau nggak salah. Jadi nanti mungkin saya usahakan minggu depan itu nanti bisa diakses pilihan ya. Jadi mungkin itu saya usahakan nanti akhir pekan ini saya halo, sorry tadi keputus. Untuk saya masih punya hutang satu ya. Jadi untuk kuis yang kemarin yang saya bilang mau ini belum sempat. Jadi saya akan usahakan insya Allah akhir pekan ini untuk saya upload bersama juga dengan materi-materi yang PWAT. Jadi nanti minggu depan coba di learning ya, insya Allah di Rabu sudah bisa dilihat, nanti tolong dikerjakan. Ya, jadi itu sebagai tambahan nanti selain nilai-nilai yang sudah ada dari praktikum, dari UTS, AS nanti untuk tugas itu, kuisnya itu. Mungkin itu kalau tidak ada yang lain lagi tambahan, mungkin saya akhiri materinya dan mungkin ini jadi kuliah terakhir ya untuk semester ini. Jadi sekalian saya mohon maaf kalau selama penyampaian kuliah semester ini mungkin ada banyak kekurangan dan semuanya. Jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan ya saran saya jangan jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita pelajari, karena apa yang kita pelajari ini sebenarnya masih baru pembuka aja, kulitnya aja. Jadi semoga itu jadi pembuka jalan untuk teman-teman untuk semakin mendalami dan juga mempelajari lagi ilmu tentang metalurgi dan juga perlakuan panas ini, karena ilmu ini insya Allah akan sangat bermanfaat ya bagi teman-teman yang di bidang welding ataupun inspeksi gitu ya. Jadi itu jadi pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna insya Allah nanti untuk di tempat kerja ataupun di bidang yang akan diikuti yaitu welding. Jadi mungkin itu dari saya, sekali lagi mungkin saya mohon maaf selama ini, dan mungkin untuk perkuliahan ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Mungkin saya kira itu Pak Ade, saya kembalikan waktunya, silakan mungkin kalau untuk ditutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin di luar ini Arif, kalau gitu kita lanjut. Ini kelasnya sampai di sini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.